Nah, kalau Anda perhatikan 1 Samuel pasal 21, Daud itu ada di Gad, ya, ada di Gad. Di mana di Gad itu? Yaitu tempat adanya kepada Akis orang Filistin, raja kota Gad. Jadi di sini ketika pengawas-pengawas Akis bertemu dengan Daud, lalu melaporkan bahwa ini Daud, raja negeri itu. Dikatakan bahwa Daud itu terkenal, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara, itu artinya pujian kepada Raja Daud. Fakta realitasnya memang Daud itu the best leader, Saudara. The best leader, lalu juga the best warrior, pahlawan yang terbaik, prajurit yang terbaik, Saudara. Dan dia mengungguli. Sebenarnya dia tidak dalam rangka berkompetisi dengan Raja Saul, tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu mengungguli, Saudara. Unggul dibandingkan dengan Raja Saul. Sehingga akhirnya menjadi sebuah legend, Saudara. Ketika mereka berteriak, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, jadi viralnya Raja Daud ini, Saudara, menggetarkan Akis, Saudara, Raja Gad itu. Menggetarkan orang Filistin itu. Seharusnya Daud bukan sombong, Saudara, tetapi dia punya keyakinan diri sendiri bahwa dia bukan orang yang di bawah, tetapi dia mempunyai sebuah posisi di mata masyarakat pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi, Saudara, di Gad ini? Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Setelah itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, bisakah Anda bayangkan secara psikologi ya, bagaimana keadaan Daud pada waktu itu? Orang di sekelilingnya hormat, Saudara. Orang di sekelilingnya menaruh sikap berjaga-jaga, waspada kepada Raja Daud. Karena kemampuannya yang luar biasa. Tetapi justru bagi Raja Daud, itu adalah titik terendah. Dia menjadi pribadi yang takut, dia menjadi pribadi yang psikis, kalau dalam istilah psikologi itu ada skizofrenia, Saudara. Satu keadaan yang menjadi takut oleh perkara-perkara yang sifatnya itu halusinasi atau sifatnya itu bersifat intimidasi dan ancaman, Saudara. Jadi itu bukan pujian bagi telinga Daud. Itu adalah ancaman buat dirinya. Dan Daud bisa menjadi sakit, takut, dan dia berpura-pura gila. Bisakah Anda dan saya bayangkan? Ada manusia seperti itu, Saudara. Dan disinilah kemudian Akis berkata kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa itu kepadaku? Justru mereka tidak mau terima orang yang gila. Sejak itu, dari Gad itu, Daud pergi, lalu berada di Adulam, Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih, di luar Gua Adulam, itu adalah tempat perlarian, Saudara. Tetapi ketika dia di Gua Adulam, itu adalah titik balik, Saudara. Turning point kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, saya pikir semua orang, mungkin ya mohon maaf, saya mungkin tidak mengatakan semua orang, tetapi banyak para pendeta, para pelayan Tuhan, rohaniawan, juga pernah mengalami satu momen di mana mereka mengalami ketakutan, kebingungan, confused. Ya, apa yang harus saya lakukan untuk masa depan? Mengapa? Karena pelayanan sepertinya mentok, Saudara.
Tidak ada perkembangan. Menjadi sesuatu yang rutinitas. Teman-teman, mohon maaf, jangan dibandingkan dengan pendeta-pendeta tanda kutip ya, papan atas. Ya, saya sebutkan papan atas bukan berarti mereka hebat atau mereka luar biasa, tetapi dunia melihat pendeta papan atas itu dari sisi massa, saudara. Masanya begitu banyak, ya. Kemudian follower YouTube-nya begitu banyak, ya. Sehingga, wow, ini menjadi pendeta yang luar biasa. Karena ada pendeta yang pernah mengadakan seminar khotbah yang menghasilkan pengikut YouTube puluhan ribu, saudara. Biasa seminarnya khotbah seperti itu, saudara. Ya, jadi saya tidak mengatakan papan atas itu luar biasa di hadapan Tuhan, tetapi ukuran dunia, saudara. Tetapi tidak sedikit, Bapak Ibu, mereka yang sedang mengalami pergumulan, saudara. Dan mereka sepertinya dalam posisi yang sulit, saudara. Kalau kembali kepada tokoh Alkitab, jangankan Raja Daud, Nabi Elia pernah terintimidasi oleh Isabel sampai mengalami ketakutan, teman-teman. Kemudian juga Yeremia ketika mendapatkan suara Tuhan untuk menyatakan bahwa orang Israel akan dibuang 70 tahun, tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa ingat Yeremia, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Tetapi Alkitab mengatakan, oleh karena kebenaran firman Tuhan itu, justru Nabi Yeremia satu titik mengalami tegangan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah hari lahirku. Lalu teman-teman, bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus pun pernah mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal 1 ayat 8, 9, dan 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah putus asa dalam pelayanan ini. Saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang besar, menulis 13 surat. Siapa yang tidak tahu tentang Rasul Paulus, sepak terjangnya di Alkitab selalu penuh dengan penginjilan, ya, penuh dengan penuaian jiwa. Tapi Alkitab juga mencatat bagaimana Rasul Paulus pernah mengatakan, aku telah putus asa. Nah, saya baru pelayanan sebelum pergi ke Australia di sebuah tempat di Indonesia, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Ada kurang lebih 15 para pengusaha yang membuka sebuah pelayanan namanya Business Impact Ministry, saudara. Dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Justru mereka dalam keadaan titik terendah, saudara. Mereka dalam kebingungan, saudara. Jadi tidak sedikit orang mengalami perkara-perkara seperti Raja Daud ini, saudara. Demikian pula saya baru pulang dari Australia dan Tuhan izinkan ada satu orang yang mengajak saya makan di satu tempat makanan Vietnam, saudara. Dan tiba-tiba teman saya mengatakan, Pak Tony, orang ini super kaya, Gracie Rich gitu ya. Karena di sepanjang tempat itu pembelinya juga luar biasa, pagi, siang, sore. Lalu kemudian juga toko-toko di kiri kanan sudah banyak dibeli. Tapi teman saya mengatakan bahwa pemilik rumah makan ini baru saja meninggal seminggu lalu dalam usia 64 tahun. Satu usia yang masih belum, maksudnya satu usia yang bukan berarti sudah uzur, saudara. Tetapi saya pikir umur 60 masih usia yang produktif. Tapi dia mati, saudara. Dan itu menjadi persoalan. Nah, kalau kembali kepada kehidupan Raja Daud, justru kuncinya sekali lagi adalah Gua Adulam. Ya. Gua Adulam adalah titik balik, saudara. Turning point. Ya. Menjadikan mereka yang percayakan kepada firman Tuhan ini mengalami breakthrough dalam kehidupannya. Transformasi dari lembah sengsara, lembah kesedihan, lembah penderitaan, ditransformasikan menuju menjadi lembah pujian, menuju kemuliaannya Tuhan, saudara. Ada satu transformasi. Nah,
Kembali kepada Gua Adulam. Bagaimana caranya kita mengalami titik balik itu, saudara? Ya sudah pasti. Itu semua adalah kuasa Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang perlu Bapak Ibu dan saya lakukan. Kalau kita baca di sini dikatakan bahwa berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bapak Ibu, titik balik yang utama, yang pertama adalah tahu percis dirinya sendiri, sadar diri. Jadi Gua Adulam ini tidak bicara penghinaan kepada orang yang mengalami kesukaran. Tidak bicara tentang penghinaan kepada orang yang sakit hati. Tidak bicara penghinaan kepada orang yang mengalami kesukaran. Tetapi Alkitab ini ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa jika kalian dan saya ingin mengalami satu titik balik, harus mau berani mengakui dan sadar diri kita di hadapan Tuhan. Who we are before the Lord. Siapa Anda dan saya di hadapan Tuhan. Mereka tidak segan mengaku, saya punya hutang. Saya adalah orang yang penuh dengan sakit hati. Saya punya kekecewaan. Saya adalah orang-orang yang mengalami kesukaran. Kemudian mereka mengatakan, saya siap dipimpin. Saya siap dilatih. Saya siap dibentuk. Saya mau berkembang. Pimpin saya. Bentuk saya, saudara. Bapak Ibu saudara kasih, sangat jarang orang yang mau berani mengakui dirinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang banyak tentang segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, saudara. Biasanya orang menjadi malu, biasanya orang hiding, saudara, bersembunyi. Ya. Ketika saya pergi ke Australia, saya ditayangkan satu video klip bagaimana cara-cara kita ketika sedang memasuki proses imigrasi, ya. Harus mempersiapkan paspor, harus mengisi data immigration, ya. Nama siapa, tujuannya siapa, di sana ketemu siapa, berapa lama, mana nomor teleponnya. Kita harus cantumkan semuanya. Lalu setelah itu, saudara, lalu ada cerita, ada film, ya, film singkat. Do not say sorry, but declare. Jangan bicara minta maaf, tetapi akuilah saja, mengaku. Kalau kalian datang ke Australia membawa telur, membawa daging, dan lain sebagainya, kamu jangan mengatakan sorry kepada pejabat imigrasi, tapi kamu declare, tulis, declare. Saya bawa telur, saya bawa ikan asin, tulis. Saya bawa bumbu. Don't say sorry. Jangan ngomong minta maaf, tapi akui saja, declare. Ya. If you doubt about something, jika kamu ragu terhadap sesuatu, just declare. Katakan saja. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika saya menyaksikan tayangan itu, bukankah itu sama dengan seluruh kebenaran firman Tuhan? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Allah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita dan kesalahan, maka Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa dan membersihkan hidup kita dari segala kejahatan. Jadi declare, saudara. Dan itulah Adulam, saudara. Satu tempat di mana kita berani sadar diri, berani mengaku di hadapan Tuhan. Siapa saya? Who am I before the Lord? Siapa saya di hadapan Tuhan? Tuhan, saya ada pergumulan. Saya punya hutang. Saya mau menangis, Tuhan. Saya sulit ya untuk berkembang. Saya tahu, Tuhan, saya tidak bisa menyalahkan si A, si B, si C.
Saya tidak mau Tuhan. Saya datang kepada Engkau secara murni. Saya perlu ditolong oleh Engkau. Saya perlu belas kasihan-Mu. Saya perlu jamahan-Mu Tuhan. Saya perlu kekuatan daripada Engkau. Saya perlu kesempatan untuk saya dipulihkan. Tolong saya Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah titik balik, saudara. Itulah momentum. Dan saya mengamati ada banyak orang tidak berani mengakui titik balik ini. Selalu mereka melihat masa lalu. Dulu aku luar biasa. Dulu aku hebat. Selalu melihat aku tidak mau dipersalahkan. Karena aku menjadi begini karena si A. Karena si B. Karena si C. Karena si D. Karena si E. Dan berbagai macam lagi alasan-alasan lainnya yang tujuannya mengatakan bahwa sebenarnya aku itu tidak seperti ini. Padahal kita perlu, saudara, berani mengaku di hadapan Tuhan Yesus. Tidak perlu malu. Itulah titik balik, saudara. Ketika kita akan mengalami satu terobosan di hadapan Tuhan. Satu terobosan dalam seluruh aspek kehidupan Anda dan saya. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, ya, masalah relasi Bapak Ibu, masalah pikiran kita ke depan. Ada sebuah terobosan. Karena Bapak, Ibu, dan saya berani mengaku tentang diri kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu malu, saudara. Itu adalah Bapa kami, itu adalah Bapa kita. Anda datang, sujud, berdoa, saudara. Mencari wajah Tuhan di dalam kamarmu atau di ruanganmu, saudara. Untuk berani mengakui segala sesuatu. Apa yang sudah Anda dan saya lakukan. Datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, teman-teman akan mengalami satu terobosan yang tidak pernah Anda dan saya pikirkan, saudara. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Mereka, orang-orang di Adulam ini nggak main-main, saudara. 400 ya. Mereka, saudara. Dan sudah pasti orangnya besar, saudara. Karena itu ciri khas orang-orang di daerah sekitaran Israel. Ya. Dan juga bisa saja mereka punya kesombongan dan kemampuan, saudara. Mari kita perhatikan, saudara. 2 Samuel ya. Ya, ketika Daud satu kali, Bapak Ibu, ada di Gua Adulam itu, dia tiba-tiba ngomong gini, waduh, seandainya saya bisa minum air dari sumur Perigi, betapa menyenangkan eh, air itu, betapa menyegarkannya. Sumur Perigi yang ada di Bethlehem. Bethlehem sedang dikuasai oleh musuh, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh eh, orang-orang yang di Adulam itu, saudara, mereka tanpa bicara ABCD kepada Raja Daud, mereka menerobos, saudara, tempat musuh dan mengambil air, saudara, di tengah musuh, saudara, lalu membawanya kepada Raja Daud sebagai persembahan mereka. Dan Raja Daud mengatakan, tidak baik bagi aku untuk meminum air ini. Seharusnya air ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka air itu dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang di Adulam yang penuh kesukaran, yang punya sakit hati, dan punya hutang, saudara. Mereka mengalami transformasi Tuhan. Mereka akhirnya mengalami transformasi identitas diri menjadi identitas kerajaan. Dan mereka dengan semangat kerajaan, mereka hormat kepada pemimpin. Mereka berani menerobos, saudara, kawanan musuh, mengambil air itu dan dibawa kepada Raja Daud, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Anda perhatikan itu. Ketika kita berani mengakui kebenaran kita, Anda dan saya di hadapan Tuhan, saudara,
Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu malu. Kita memang sudah berumur, tetapi kalau kita tahu betapa baiknya Tuhan kita, Bapa Surgawi, maka kita berani curhat, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Dan akhirnya Raja Daud mengalami satu terobosan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi langkah kedua adalah Anda dan saya berani untuk mengalami uh, bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan. Kemudian juga mulai uh, uh, memberikan waktu Bapak, Ibu, dan saya buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Jadi sekali lagi, Gua Adulam, Bapak Ibu semuanya, bukan gua sebagai tempat eh, pengintimidasian, tempat untuk membuat Anda dan saya menjadi sangat tidak dihargai. Tetapi itu adalah titik balik, saudara, buat Anda dan saya. Ya, yang pertama dengan mendeklarasikan diri Anda dan saya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mengalami ketaatan, saudara, karena kita tahu identitas diri kita sekarang di dalam nama Yesus Kristus, saudara, menjadi orang-orang yang benar, saudara. Orang-orang yang dibenarkan, Bapak Ibu. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, saya bacakan buat Anda, saudara, untuk ayat yang dua ayat terakhir, Roma pasal 1, ya. Roma pasal 1 ayat 8. Ayat 1 saja kita mulai. Ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itulah telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab suci. Ya. Lalu dikatakan bahwa apa namanya? Oh sorry, Roma pasal 8, saya tadi bacanya salah. Ayat 1, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Lalu kemudian dikatakan di sini Roma pasal 5 ayat 1, sorry. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita mengalami satu konsep dibenarkan, saudara. Ya, itulah identitas diri dalam kerajaan. Identitas kita mengalami sebuah transformasi. Ya, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibenarkan. Karena Anda dan saya dibenarkan, maka Alkitab mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Jadi sejauh mana kita akan mengalami satu pembaruan dalam iman Kristiani kita, kalau Bapak Ibu dan saya tidak percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Yang terakhir, saudara, para 400 orang itu yang penuh kesukaran, yang juga sakit hati, dan banyak punya hutang. Mereka siap dibentuk oleh Daud. Karena Daud adalah seorang pemimpin. Bapak Ibu saudara kasih, Daud adalah pemimpin yang benar. Mereka dibentuk. Yang tidak mengerti perang menjadi perang. Bahkan para prawiranya begitu hebat luar biasa. Sekali melemparkan tombak, bukan satu orang yang meninggal, tapi bisa ratusan orang meninggal, saudara. Karena mereka dilatih, saudara, dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang terampil. Nah, seringkali dalam kekristenan, kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Kita lupa untuk kita dilatih, dibentuk, Bapak Ibu. Bahkan juga diberi satu keahlian, saudara. Bukan untuk survive, tapi untuk bisa
menerima berkat-berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan lewat kehidupan Anda dan saya, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Itulah kemuliaannya Tuhan. Hidup Bapak, Ibu, dan saya berbuah, saudara. Jadi, terakhir ini, pesan bagi mereka yang umurnya sudah di atas gocap, saudara ya, di atas 50, mungkin 55, mungkin 60, saudara. Dengar baik-baik firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 10 dan 11. Bahwasanya orang benar ditanamkan seperti pohon yang ditanam di tepi di dalam bait Allah, pelatarannya Tuhan. Pada masa tuanya tubuhnya gemuk dan segar dan senantiasa berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ayo Anda dan saya berbuah bagi kerajaan surga. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah terobosan bersama dengan Tuhan. Mari kita berbuah buat hormat kemuliaan Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita berdoa sebentar. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau Tuhan Yesusku. Sungguh aku berdoa Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan bertumbuh 160-30 kali lipat. Saya percaya lewat kuasa Roh Kudus yang ada pada diri setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tayangan ini. Mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka berani mendeklarasikan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka mempunyai ketaatan untuk siap dibentuk Tuhan Yesusku. Yang ketiga, masa-masanya mereka sungguh menjadi manusia-manusia Kristen yang produktif untuk hormat kemuliaan Kristus. Kau jamah mereka semuanya Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan, diagungkan. Dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa, saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Ibu Ayu, saya serahkan kepada Ibu. Amin. Terima kasih, Pastor.